itu. Jadi urutannya dalam laporan keuangan itu ya, urutan pengerjaannya bukan penyajian. Penyajian itu pertama lu neraca, yang kedua laba rugi, yang ketiga cash flow ya, cash flow. Yang keempat apa? Laporan yang pertama neraca, yang kedua laba rugi, yang ketiga laporan perubahan kualitas, yang keempat cash flow. Nah, setelah cash flow apa? Notes to financial statement. Tapi di segi pengerjaannya bukan neraca dulu ya. Dikerjakan pertama kali lah laporan laba rugi. Setelah laporan laba rugi, data masuk ke posisi laporan perubahan kualitas ya. Bentuk posisi laporan perubahan saldo laba ya. Nah, jadi saldo laba itu dapatlah posisi saldo akhir dari saldo laba. Saldo akhir itu masuk ke laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi dari segi pengerjaan itu dimulai statement earning dan statement financial position ya. Tapi di sisi penyajian mulai dari neraca, kemudian perubahan kualitas, kemudian statement, kemudian harus cash flow. Kalau nanti financial statement. Ini sering tanya nih di wawancara, cuma komunikasi urutan pengerjaan laporan keuangan. Manusia dengan lantang neraca, laba rugi, juga perubahan kualitas, cash flow ya. Budget di laporan keuangan itu salah itu penyajiannya. Jadi ditanya apa? Bagaimana urutan pengerjaan dari laporan keuangan? Jadi juga lupa ya. Kalau di sidang ABS nggak ada tanya itu, tanya skripsi aja. Dulu tuh saya pertama jadi jurusan akuntansi 5 tahun pertama ya, itu yang saya ada ujian komprehensif namanya. Itu uji skripsi juga uji mata kuliah modul yang ada selama ini. Jadi sudah belajar keras ya untuk ujian kompre itu. Nah, itu susah dapat A. Karena banyak macam nggak bisa jawab kompre yang terkait bukan skripsi. Misal tanya apa itu akuntansi, belepotan. Tulis bukan skripsi akuntansi, belepotan. Begitu tanya di bank, perbankan langsung lancar jawab. Apa itu bank? Lancar jawab. Sebutkan apa itu kredit, oh lancar sekali. Bagaimana kredit itu bisa disetujui, lancar sekali. Begitu tanya akuntansi, hampir 99% itu melempem ya. Sehingga digantilah waktu saya sekolah, nggak waktu jurusan saya selesai, saya sekolahkan, diganti jadi waktu awal saya sekolah kan suruh jadi kelas 1 itu, kelas 1 baru diganti sidang itu hanya skripsi aja, nggak ada sidang kompre. Saya ikut aja kan. Sidang kompre itu artinya sudah lepas itu bukan berarti sudah menguasai akuntansi, enggak, sudah lepas karena ujiannya skripsi sudah buat dah, bisa sudah selesai. Sehingga banyak lulusan itu begitu wawancara di perusahaan susah jawabnya karena mereka kaget. Tadi ke kompre mereka ditanya sidang skripsi, nggak pernah ditanya-tanya tentang itu ya. Itu. Jadi ada juga mahasiswa dulu protes ya. Itu protesnya apa? Saya berapa kali masuk perusahaan selalu gagal wawancara. Dia tiba-tiba salah ke ABS. Ada surat kayak kita ada itu. Kita hilang sana. Suratnya. Kenapa? Satu, saya tanya tentang apa itu clearing. Saya jawab. Ya. Karena saya nggak dapat di ABS. Saya tanya itu apa akuntansi. Saya jawab nggak dapat di ABS. ABS salah kan? Saya tanya inflasi, saya nggak tahu. Karena nggak pernah dapat di ABS. ABS salah kan? Itu saya baca surat itu, kesimpulan saya ini pasti mahasiswa yang pemalas jarang masuk dan otaknya nggak connect. Saya nggak kita layani, kita biarkan surat ya. Kok disalahin ABS, dia nggak pernah kuliah, nyesal kan gini. Di mana-mana wawancara nggak perlu lulus. Kalau sudah lulus, saudara nggak mungkin lagi belajar akuntansi. Kapan belajar akuntansi? Nggak mungkin lagi kuliah ulang S1 akuntansi. Nggak mungkin, pasti nggak mau saudara. Jadi mau kemana? Ya sudah terima aja, menyesal seumur hidup ya. Seumur hidup sudah menyesal. Jadi sebelum menyesal seumur hidup, waktu sekarang gunakan sebagai itu belajar ya. Dan kita lanjut nih ya. Laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Ya. Nah ini juga laporan
bisa investment by owner ya, transaksi yang pengaruh equity ya, investasi pemilik ya, sehingga dampak equity naik ya. Dan transaksi pendapatan diakui ya, maka akan menaikkan equity ya. Kemudian partnership sama partnership itu menambah modal mereka. Kalau expand itu mengurangi equity. Kalau di perusahaan properti itu akan mengurangi modal pemilik. Kalau di perusahaan koperasi PT itu akan mengurangi RE. Kalau ada withdrawal, penarikan itu kalau di perusahaan equity turun ke perusahaan pemilik itu masih ke modal tuan kapital, tuan A, tuan B, tuan C. Kalau di koperasi itu masuk ke retained earning atau saldo laba. Nanti siklus akuntansi mulai di transaksi, mulai dicatat. Transaksi analisis dulu, ada analisis transaksi. Analisis transaksi itu siapa? Apakah transaksi ini mempengaruhi posisi keuangan atau tidak? Jawabnya ya. Oh ya, akun mana terpengaruh? Ya, akun aset sama utang misalnya. Apakah dia menambah atau berkurang? Mana yang menambah atau berkurang? Lihat apakah menambah atau berkurang. Dan yang keempat, berapa jumlahnya, bagaimana ngitungnya ya. Kemudian yang kelima, apakah debit atau kredit ya. Yang keenam, lihat itunya bukti, dokumentasi buktinya valid nggak, baru dicatat. Nggak asal catat. Bila lihat ini penjualan langsung catat hantam aja, debit, cash, kredit, venue dengan padahal itu penjualan kredit menerima cash, menandakan cash ya. Hati-hati. Nah sekarang aplikasi ada sekarang ya, sebenarnya tidak perlu memasukkan input debit kredit, cukup saya masukkan transaksi ke dalam aplikasi itu ya, nanti otomatis dia catat sendiri itu. Nah, transaksinya apa? Misal tulis kita siapa, penjualan, ketik penjualan. Nah, itu kepada siapa, tulis. Saya usaha cantumkan debit kredit. Dulu kan waktu sama saya aplikasi akuntansi dicatat debitnya apa, kreditnya apa, inputnya itu. Oke, sekarang usah masukin aja transaksinya. Ya, nanti dia akan tahu bahwa ini debit ini, kredit ini. Sehingga operator dari aplikasi akuntansi itu tidak perlu urusan akuntansi ya. Jadi bertambah saingan saudara ya. Dulu kan waktu zaman saya operator dari akuntansi harus akuntansi. Orang operator itu clerk ya. Sekarang nggak perlu ya. Anak psikologinya bisa di akuntansi. Karena dia tinggal masukin transaksi aja. Itu laporan keuangan. Laporan keuangan tinggal dia belajar bagaimana baca laporan keuangan. Ada satu buku yang dibaca itu. Dia bisa menjelaskan di rapat, tapi kalau akuntan dengar mungkin banyak salah. Tapi kalau bukan akuntan dengar, ada nggak hebat. Tapi akuntan dengar pasti ada salahnya. Karena banyak sekali orang yang tidak mengerti akuntansi menjelaskan laporan keuangan, oh itu luar biasa ya. Orang basic salah segala macam. Itu pengalaman saya ya. Nah dari itu diposting ya. Posting itu dipostkan, dia masuk ke akun mana nih ya. Dari jurnal itu masuk ke dipostkan ke akun-akun. Terus setelah akun dipostingkan setiap periode, misal mau nyusun laporan pembulanan, akhir bulan itu dihitung saldo masing-masing akun itu. Setelah saldo dihitung, dibikinlah saldo terberes isinya lah daftar saldo dari masing-masing akun. Diurut ya. Yang pertama akun aset dulu, aset diurut ya. Dari cash sampai ke tipe lain. Habis itu dulu lagi nama akun yang pasifa, utang dulu dari yang waktunya principal lunasi sampai waktu lebih lama. Ya. Habis itu dulu nama akun equity ya, ekuitas. Dulu dengan akun revenue, itu pada expand dulu kan. Nanti dihitung makanya dihitung harus sama total debit sama kredit. Bagaimana kita mahir menentukan debit kredit? Itu ingat saldo normal, bisa jelaskan sebelumnya. Adjustment kalau travel itu yang perlu adjustment. Nah, saldo yang perlu adjustment itu tidak bisa digunakan untuk laporan keuangan. Kalau sudah adjustment itu ada peristiwa terjadi, dimana perlu dicatat. Perlu dicatat karena tidak ada seperti pensutan ya, nggak dicatat ya. Atau
Jadi adjustment timbul dari proses pengakuan pendapatan beban. Itu aslinya. Dia tidak lahir dari pengakuan aset, bukan lahir dari pengakuan dari hutang, tapi lahir dari pengakuan revenue dan pendapatan, revenue dan expense. Adalah adjustment. Kenapa? Karena pengakuan revenue dan expense itu menggunakan equal basis. Equal basis itu artinya fokusnya kejadian. Kalau suatu perolehan, kalau satu pendapatan sudah terjadi, dilakukan haknya, bisa diakui pendapatan meskipun menerima cash ya. Yang kedua, suatu beban itu diakui meskipun belum dilakukan pembayaran. Nah, itu bisa diakui beban, ya, beban. Uang muka beban diakui nggak sih beban? Belum, karena belum dinikmati. Itu hasil adjustment. Adjustment itu tidak berdasarkan karena kenapa adjustment pendapatan dan beban itu karena dia tidak berdasarkan pada cash, transaksi cash. Ya. Ya. Dari situ nanti baru dibikin neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian inilah itu bisa digunakan untuk penyusunan laporan keuangan. Bisa nggak? Kalau permudah gimana? Dari neraca saldo penyesuaian itu langsung nyusun laporan keuangan, ada tidak langsung? Ada yang langsung nyusun laporan keuangan, ada enggak? Kalau enggak langsung itu adjusted balance itu langsung, itu berarti mungkin akunnya sedikit atau sudah pakai aplikasi. Aplikasi ini mengerjakan aplikasi semua nih. Accounting cycle ini dikerjakan di dalam aplikasi. Ya. Nah, tinggal input, transaksi input, nanti keluar apa? Laporan keuangan. Ya. Terjadi. Closing entries juga dibuat ya di mereka. Kemudian selalu setelah closing entries, kemudian closing entries. Ya. Wah, ya. Ini udah tadi ya. Nah, jurnal tadi saya sebutkan kenapa timbul jurnal, karena ada proses pengakuan pendapatan dan beban. Ya, misalnya jurnal, ini jurnal bukan adjustment. Jurnal tadi itu ya. Tadi kan kita mencatat mulai persamaan akuntansi, sekarang mulai jurnal. Jurnal itu bentuknya seperti ini. Jadi ingat ya, kalau sudah ujian pakai jurnal bentuk-bentuk T untuk memudahkan penghitungan debit kredit ya, untuk saldo. Tapi di praktek nggak ada jurnal bentuk T itu. Yang praktek bentuk kayak gini, bentuk berkolom ini ya. Jadi kalau ada mahasiswa bentuk jurnal itu bentuk T, di praktek nggak ketemu sampai mati itu. Kalau bentuk T itu untuk lamakan untuk proses pembelajaran ya, belajar. Jadi jurnal ini jurnal nama berkolom. Jurnal ini terdiri dari kolom, ada tanggal, ada nama akun dan penjelasan. Itu harus ada. Kalau sudah cash, kalau misalnya jawab ujian kan kalau jurnal itu kan hanya ini aja, cash sama share kapital. Tapi penjelasannya nggak ada. Nah, sebenarnya nggak maksimal nilai. Ya. Bisa kurang 10% nilai, itu 20% kurang nilai. Karena nggak ada penjelasan jurnalnya. Kalau dikunci nggak ada, sebenarnya dikunci nggak dijelaskan. Nah, itu jawaban kunci. Di kunci nggak ada jawaban penjelasan. Dan itu bahasa Inggris. Mereka jawab bahasa Inggris. Sama penjelasan bahasa Inggris juga. Padahal ngerti apa nggak jelas juga. Ya. Itu. Jadi nanti ada debit dan kredit ya. Ya. Nanti ada kolom referensi. Kolom referensinya untuk menandakan bahwasanya angka ini nanti dipindahkan ke menandakan bahwasanya referensi itu menerima dari referensi, dia terima dari bukan nih, ini jurnal ya. Oh, jurnal. Jadi menandakan referensi itu dia dipindahkan ke akun yang berapa, nanti saya posting pakai ini laman jurnal. Jadi referensi itu diisi nama akunnya, kalau dipindah ke akun tulis nama akunnya, kalau itu ya referensi itu. Ya. Nah, posting itu pindahkan dari jurnal ke akun masing-masing akun. Nah, masing akun. Ini akunnya bentuk berkolom juga, ada tanggal, ada nama akun ya. Karena kita bentuk akun T juga itu. Kemudian jadi akun T ini maksudnya tadi sejelas akun T itu bentuk akun. Ini jurnal bentuk akun. Ya. Jadi nanti di akun T itu hanya pakai untuk pembelajaran. Kalau dipakai untuk praktik ya ini bentuk akunnya. Ada tanggal, ada akun title, explanation, dan referensi. Referensi itulah
halaman jurnalnya ini ya. Ini halaman jurnalnya kalau kita pindahkan ke akun, halaman jurnal ini masuk ke referensi di akunnya. Jadi kalau kita treasury, di tracing. Kalau di audit kan sekarang tracing. Ada di audit itu kan lihat, oh ini referensi ada selisih, berarti harus kisi nih. Nggak boleh nggak kisi, harus. Kalau nggak kisi nanti audit setengah mati cari itu. Ya. Berarti dianggap internal kontrolnya lemah. Itu lemah, kemungkinan jadi kecurangan tinggi. Ya. Debit dan kredit ya. Nah kemudian kalau ini contohnya. Contohnya kalau di jurnal kita posting ke GL. Jurnal ke GL ya. Jadi ini di GL itu tulis dalam jurnalnya. Kemudian di referensi jurnal itu tulis apa? Tulis ininya. Nomor akun nggak ada. 101 sih. Contohnya, jurnal diposting ke besar. Ini prosesnya. Jurnalnya bagaimana ke tanggal sama, pertama sih tanggal, yang kedua diisikan nomor akun ya, kolom referensi. Kemudian nanti di akunnya tulis nama itu halaman jurnal ya. Jumlah sama dan jumlah debit kredit juga sama, tinggal mindahin. COA ini chart of account, itu daftar akun beserta kodenya. Nah, itu diperlukan untuk aplikasi kan butuh kode. Aplikasi itu kan dia kalau mencatat, kalau kita input bukan nama akun, kodenya aja. Misalnya akun cash kode 101 di input. Itu kalau dalam masukkan transaksi, misalnya transaksi ulang itu bilang aja cash akun 101. Ya. Itu penjualan berapa. Ya. Atau aplikasi cengeng masuk penjualan, dia otomatis cari kodenya itu ya, kode. Nah, kode itu dipakai berikutnya untuk processing dalam aplikasi itu, untuk mempercepat ya. Ya. Jadi cara itu tabelnya ada 5 kelompok besar. Daftar akun itu daftar akun cash, daftar akun aset, daftar akun utang, daftar akun equity, daftar akun revenue, daftar akun expense. Kebanyakan daftar akun. Nanti kode-kode diurut ya. Nah, ini contohnya. Ini COA ini daftar akun, jadi cash diurut ke bawah, di awal 1 ya. Kalau di awal 1 berarti kelompok aset, berarti kelompok 2 semua. Equity kelompok 3, nah revenue kelompok 4. Expense itu kan ada banyak, artinya kelompok akunnya, maka nomornya ada mulai dari 6, 7, 9. 5 nggak ada. Terserah aja kalau sudah bukan 5 ya. Ini kan tergantung di perusahaan aja. Bikin kode. Yang penting itu bisa dibaca di komputer. Di program komputer juga dirubah. Ada namanya dictionary dictionary list di dalam komputer itu, nanti ada misalnya katakan 101 sama dengan cash, ada bahasa komputer yang menyatakan seperti itu. Jadi kalau kita pilih 101 nanti keluarnya cash, akun cash. Ya. Apa urusan catatnya? Catat itu misalnya ini cash, kalau dia invest ke dalam berarti cash naik kan. Ini transaksi analisis. Basic analisisnya. Aset akan naik 100.000, equity akan naik 100.000. Kemudian juga kita lihat persamaan aktivitasnya, cash bertambah, equity bertambah. Kemudian bertambah itu kalau aset itu bertambah ke debit, berarti debitnya aset di debit. Kalau bertambah di equity berarti di kredit. Kayak itu ya. Nanti baru masuk ke journal entry. Jadi analisis itu dari mulai ini kan step 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi step 2, 3 inilah masuk ke dalam analisis transaksi. Baru catat. Jadi catatan pertama di akuntansi itu jurnal. Ingat ya. Kalau dokumen itu bukan catatan, bukan recording. Bukan catatan. Ya. Jadi jurnal itu catatan pertama di akuntansi. Kalau akuntansi itu catatan, bukan, itu dokumentasi transaksi. Bukan catatan transaksi. Itu istilah akuntansi lah. Kalau di masyarakat sama aja. Catatan sama dokumentasi sama. Berarti beda. Misalnya dokumen order pembelian itu kan bukan catatan, itu dokumentasi proses dari pembelian. Dokumentasi dalam bentuk bukti.
Kapan dicatat? Ya, di jurnal itu catatan pertama. Catatan pertama itu jurnal. Ingat deh, jadi kalau bertanya nanti di wawancara, coba dikutasi catatan pertama apa? Jangan tulis catatan pertama menulis kalau penjualan nulis di buku invoice penjualan, bukan itu. Atau mencatat order penjualan, bukan itu catatan pertama. Itu dokumentasi nama itu ya. Catatan pertama itu jurnal ya, jurnal. Ya. Ada transaksi di jurnal ya. Kemudian diposting, setelah jurnal nanti dipindahkan ke akun-akun. Kemudian itu terus ya transaksi seperti ini. Ya, ke akun. Posting, ya dapat transaksi, nanti coba baca sini, transaksi kan udah dibaca sama kayak di itu apa di pengantar akuntansi. Nah setelah nanti semua diposting ya, mulai cash semua transaksi udah posting, nanti bikin nasa saldonya. Saldo ini saldo di akun yang telah kita tutup akunnya, kita hitung per akhir bulan, akhir periode, itu daftarnya. Daftarnya itu ini. Ini daftar akun diurut berdasarkan akun aset, kelompok utang nih, ada kelompok dari equity, ada kelompok dari revenue, ada beban ya. Beban itu kan 2 aja, salary dan spend 2 aja beban. Dan service revenue yang 1 aja, service revenue. Nah ini akunnya. Nah bagaimana kita mengecek itu akunnya benar apa enggak? Nah, saya enggak selalu normal. Selalu normal itu apa? Selalu normal itu adalah saya harus tahu satu akun itu bertambah di mana, berkurang di mana. Ya, akun. Token aset bertambah di mana? Coba saya tanya nih. Saya tanya ya. Saudari ini. Coba ya saya tanya ini ya. Saya stop dulu presentasi ya. Coba saya tanya nih, Tamara. Aset bertambah dicatat di mana? Bertambah di mana aset? Debit. Kemudian dia dibuka video, saya tanya buka videonya. Buka videonya. Dia kalau dibuka berarti absen ya, absen. Kemudian Zahra. Ya, Pak. Kalau beban itu bertambah dicatat di mana? Di debit, Pak. Debit. Oke. Marcelia. Marcel. Iya, Pak. Nanti absen. Marcel, buka videonya. Marcel. Aduh, nggak hadir ya. Hadir. Marcel. Kalau penjualan bertambah catat di mana? Debit atau kredit penjualan? Kredit, Pak. Kredit ya, bagus ya. Kemudian si Unik mana? Unik. Iya, Pak. Buka videonya, oi. Buka videonya. Unik. Gak hadir tuh. Safa mana Safa? Hadir, Pak. Buka videonya, Safa. Coba kalau Safa, uang muka pendapatan akunnya naik, catat di mana? Akun uang muka pendapatan atau uang muka itu apa? Unearned revenue sih. Di kredit, Pak. Kalau naik di kredit ya. Bertambah ya. Kalau uang muka beban saudara Dewi mana? Dewi. Prepaid expense. Kalau prepaid expense turun di mana? Prepaid expense uang muka beban turun, catatnya di mana? Turun di kredit. Kredit ya. Udah dinar dari Irak. Dinar. Iya, Pak. Ya. Buka videonya Dinar. Sebentar, Pak. Ngomong. So kalau berjilbab sebelum kuliah pakai jilbabnya ya. Jangan buka jilbabnya nanti setelahnya sekali saya buka videonya report cari jilbab. Janganlah ya. Pas harus mandi, udah mandi. Kalau nggak mandi itu bawa ke saya itu, bawa ke sini kalau mandi. Bawanya kemana-mana. Ya. Coba Dinar. Kalau seandainya akumulasi pensiunan bertambah catat di mana? Akumulasi pensiunan bertambah di mana? Akumulasi pensiunan Di debit. Akumulasi penyusutan. Ya bertambah di debit ya. Ya debit. Saya nggak belum mengatakan salah itu benar.
Debit ya, debit. Oke. Di Bagus kredit, ya. Pak. Faisal Zahari, saya bilang bagus, bukan menyalahkan, salah benar, enggak bagus saja. Oh, debit ya? Akumulasi penyesuaian tambah debit ya? Ya, bagus ya. Kredit. Faizal Zahrani, Pak. akumulasi penyesuaian bertambah tuh di mana? Akumulasi penyesuaian Faizal Zahrani. Di Debit ya? Ya, bagus Di ya. debit. Bagus, debit. Safa, akumulasi penyesuaian bertambah di mana? Kayaknya tadi udah, Pak. Apa, setuju ya? Debit. Akumulasi penyesuaian bertambah di mana? Ayo video dibuka dong. Aduh, Safa. Ayo jangan separuh wajahnya. Separuh. Nah itu. Jangan separuh aja. Di mana? Akumulasi penyesuaian bertambah di mana? Di kredit, Pak. Di kredit. Gue beda sama teman dua lagi, debit. Yang benar mana? Saya anggap saya orang nggak tahu. Saya nggak tahu sama sekali. Berdua. Kan tadi bilang saya deh. ngomong kredit. Kredit. Oh, jadi. Ya satu orang untuk Feza bilang debit. Itu lagi nemu videonya. Wih. Kenapa beda? Si Safa Faizal itu debit. Ini Dinar kredit, kamu kredit. Kenapa jauh kredit? Si Safa Marwa. Kenapa kredit Penyusutan Safa? berkurang ya, Pak? Apa? Tadi penyusutan berkurang. Oh, berkurang. Jadi apa? Berkurang di mana? Di kredit. Di debit, Pak. Oh, debit ya. Debit. Kalau bertambah di mana? Kalau bertambah di kredit, Pak. Kredit ya. Nah, sekarang tanya lagi ya. Si Tamara udah nih. Si Fakhruddin, Fakhrozi. Iya, Pak. Fakhrozi, kalau saldo normal dari uang muka beban di mana? Saldo normalnya, uang muka beban. Jadi sebentar dulu sebelum jawab ya. Saldo normal itulah saldo di mana dia berada tempat ditambah. Jadi kalau di akun ditambah ke debit, berarti saldo debit. Saldo normal debit. Kalau bertambah di daerah kredit, saldo normal kredit. Kredit, berarti saldo normal kredit. Kalau bertambah di kredit ya. Saya tanya ke si Fasrudin, saldo normal dari akun prepaid expand di mana? Saldo normal. Saldo normal di debit, Pak. Debit ya. Kenapa debit? Karena dia beban uang muka. Yang dia tuh kita kayak menginvestasikan uang kita di suatu perusahaan. Jawabnya berada tempat yang bertambah. Kalau akun itu bertambah debit, saldo normal debit. Saya tanya lagi, kenapa saldo debit itu? Kenapa saldo? Karena normalnya di debit, Pak. Masya Allah. Kenapa saldo normal debit? Jawab itu lagi. Dia tanya tuh kenapa saldo normal debit? Aduh, gimana sih? Aduh, ya. Kamu tell me ya, saldo normal adalah saldo di mana berada tempat yang bertambah. Kalau bertambah di kredit, itu saldo kredit. Nah, sekarang kamu uang muka saldo normal di mana? Di debit ya. Debit. Nah, kenapa? Karena beban itu normalnya di debit, Pak, misalkan bertambah. Ya, jawabannya benar tapi nggak sesuai dengan mau saya. Benarnya nggak itu bikin orang bingung. Donita. Iya, Pak. Coba saya ada penjelasan saldo normal itu saldo di mana berada tempat yang bertambah. Kalau bertambah kredit masuk sudah kredit. Sekarang uang muka beban itu saldo normal di mana? Di debit, Pak. Kenapa di debit? Karena saldo awal. Debit. Debit berarti saldo normal di mana? Saldo normal di mana? Debit. Nah, kenapa saldo normal aset itu di debit? Karena bertambah, Pak. Apa? Karena bertambahnya di debit. Aduh, itu BEM. Kamu jadi apa di kampus? Anggota BEM, Pak. UKM-nya BMT, BEM. Pak. BMT UKM. BMT. Iya. Ketua BMT. Berarti kamu aktif di aktivitas di politik di kampus. Ya, berarti Aktif banget sih, Pak. ya sama lah. Di puncak karirmu jadi anggota DPR tuh ya, puncak karirnya. Kalau jadi presiden, jadi menteri ya. Bertanya itu, itu orang politik. Berarti seperti itu. Itu suatu proses cara untuk mencapai tujuan demi kemaslahatan bersama, demi kebaikan bersama. Itu politik. Kita bikin ubah kebijakan demi kebaikan bersama. Sekarang politik itu apa? Demi kelompok, bukan keberlangsungan bersama. Kalau politik negatif seperti itu. Ya, kamu jadi apa? Tigramnya jadi apa nih? Jadi ketua
BMT, ABS ya. Tujuannya politik yang benar Pak. Itu ambil itu supaya memakmurkan mahasiswa IPS, supaya mahasiswa yang kesusahan. Jadi bagaimana kita mengetahui apakah case itu di debit, benar nggak debit? Ya jadi pemaham saldo normal ya, Jadi kalau ada di neraca saldo itu surplus di kredit berarti nggak normal, berarti salah. Ya. Itu logikanya kenapa? Ada nggak misalnya masuk 100, keluar 120, ada nggak? Ini saldonya ada di tempat keluar, ada nggak? Katanya, jika di depan sehari, ya bisa nggak itu ya? Misalnya masuk 100, keluarnya 120, jadi saldonya di luar, ada nggak? Bisa nggak seperti itu? Ya? Berarti nggak mungkin itu ya, nggak mungkin saldo itu di tempat keluar, nggak mungkin, ya. Mungkin nggak di politik mungkin, kalau di Telegram jawab mungkin Pak bisa aja, mungkin di politik mungkin ya, mungkin tuh ya. Tapi udah nyata nggak mungkin, ya. Tapi di politik bisa aja mungkin ya. Jadi itu kita gimana kita mengetahui bahasanya saldonya benar apa enggak di saldo, benar nggak? Misalnya account payable itu di kredit. Logika Mas, logika. Kalau account payable bertambah di mana? Di kredit. Pasti saldo normal tempat bertambah. Nggak mungkin lah keluar lebih besar pada bertambah. Bertambahnya 100, keluar 120, saldonya di tempat keluar. Nggak mungkin. Ya kalau ada account payable itu saldonya di debit, berarti tempat keluar itu saldonya. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Ya. Kecuali ada akun ya. Akun itu tempat keluar masuknya itu apa? Karena dia menampung seperti saldo laba. Saldo laba itu laba mana? Saldo laba itu gimana? Ada saldo normal atau enggak? Saldo normal, saldo laba itu. Retail earning saldo normal di mana? Retail earning saldo normal di mana? Tahu? Retail earning saldo normal di mana? Ya. Saldo normal earning tahu nggak? Di kredit Pak. Nah itu. Berarti kenapa di kredit saldo normal retail earning? Nah itu yang saldo normal earning itu bisa debit bisa kredit, nah, kan? Ya, karena menampung yang masuk tidak positif, kadang masuk negatif juga. Kalau yang masuk itu positif semua, mungkin bisa. Ini masuk negatif, rugi masuk. Nah, rugi masuk kan nggak di debit, nggak di. Kalau RE itu kan kalau masuk di kredit kan. Tapi kalau dia laba, rugi kan masuknya bukan di debit, bukan di kredit, tapi di debit. Orang masuk itu menerima masuk apa aja. Jadi kalau akun-akun dulu bisa kredit, bisa debit. Di RTD selalu bisa debit, bisa kredit. Karena masuk itu bisa orang nggak benar bisa benar masuk dalam itu pengertian sangat benar bisa benar. Tapi akun cash itu masuk pasti yang benar. Nggak mungkin cash masuk langsung masuk utang, masa itu masuk utang. Pak ini masuk Pak, masuk apa? Ya utang Pak. Cash mana nggak ada? Oh nggak bisa lah. Kalau masuk harus masuk cash. Nggak bisa masuk itu tanpa cash. Bisa nggak cash masuk tanpa cash? Nggak ada. Tapi return earning maksudnya bisa bad, bisa good. Kalau good itu yang laba. Kalau bad yang rugi. Bisa terima deh. Ya. Itu aku saya akumulasi bisa debit bisa kredit itu ya. Seperti misalnya ada lagi saldo dari adjustment. Valuation adjustment atau pilihan saldo penyesuaian penilaian kembali relatif tetap bisa debit bisa kredit itu. Karena masuk itu perasaan rugi, laba, semuanya masuk ya. Itu logika berpikir di dunia itu ya. Kalau ada saudara itu menerima yang jahat kamu terima, yang jelek kamu terima, rezeki yang halal kamu terima, rezeki yang tidak halal kamu terima, kamu terima, maka saldomu nanti bisa neraka jahanam, bisa surga. Nggak jelas bisa masuk neraka, bisa masuk surga. Tapi kalau rezekimu halal semua, insya Allah masuk surga. Ya. Pasti normal halal. Jadi maksudnya ada halal dan halal berarti normalnya nggak jelas bisa halal bisa. Tapi ingat ya, kalau matematik itu kalau dua tanda dikalikan pasti hasil negatif. Kalau positif dan negatif negatif. Kalau positif dan negatif, positif pasti positif. Tapi kalau positif dan negatif negatif. Kalau hartamu halal 1 miliar, campur harta halal 100.000, hasil apa? Negatif positif hasil apa?
Harta halalnya ada 100 juta. Harta halalnya ada 100.000. Hasilnya apa? Apa hasilnya? Halo, dikalikan dulu. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Minus Pak. Minus. Minus apa? Enggak halal lah. Minus enggak halal. Enggak halal. Hati-hati. Itu dapat asal 1 miliar nih. Besok nipu orang kecil. Kalau sesuai belinya 100.000 kasih dia 50. Udah tuh menggoldi semua harta yang halal. Ngerti nggak? Itu hati-hati. Kamu korupsi kan negatif tuh. Duitnya untuk bantu masjid. Hasil lagi apa? Itu tetap tidak halal, tetap dosa. Jadi kira bersih-bersin, ya, nggak bisa. Itu ya. Makanya ada akun yang saldo normalnya nggak jelas tuh. Karena bisa menerima dalam kondisi jelek maupun baik ya. Saya seperti akun saldo laba itu saat diterima biasanya rugi, laba ya. Harus tahu tuh ya. So saudara, ya. Ini jangan ngecek apakah benar saldonya di tempat situ, karena kalau seandainya saldo sudah benar debit kredit bukan berarti transaksi sudah benar ya, sudah benar. Bukan berarti karena ada transaksi nggak dicatat, pasti saldo dan saldo pasti akan sama, itu akan sama ya. Itu penting. Di dalam ekonomi sekuler banyak filosofi yang diserahkan oleh kehidupannya sekuler sekali. Kalau sudah menghayati itu semua ya, tanpa kalau belajar dengan hanya intelek ya, tanpa merenungkan, wah ini benar juga ya. Keseimbangan misalnya keseimbangan. Terus seimbang debit kredit, aset sama utang sama equity seimbang. Itu suatu pendapat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau seimbang kan, kalau seimbang ya, coba bisa tanya sudah, ini penting ya untuk memahami kehidupan ini sudah. Karena ini chapter ini sudah saya pelajari nih, untuk belajar semua. Seimbang ya, seimbang. Coba kalau neraca itu tidak seimbang, ya. Asetnya lebih besar pada utang sama equity. Utang apa sih Pak 100, asetnya 80, bisa nggak? Bisa terjadi nggak? Ya? Enggak Pak. Nggak bisa. Kalau terjadi apa? Kalau butuh iya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jadi perusahaan itu akan beroperasi dalam kesalahan terus menerus. Kesalahan terus menerus ya. Kesalahan terus menerus. Dan pasti sakit itu, sakit. Coba kalau manusia itu asetnya apa? Aset manusia itu apa? Bisa si Latifah, asetmu apa Latifah? Apa asetmu? Ayo Latifah, asetmu apa? Aset itu kan kalau di akuntansi itu sumber ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan yang memberikan manfaat masa datang. Sumber ekonomi itu berasal dari titipan dari penyerang dana bagi pasifan, titipan penyerang dana, kasih modal ke perusahaan untuk dikelola dengan baik, titipkan itu ya. Kemudian juga pemilik investasi dana ke perusahaan dapat jadi aset titipan. Jadi manajer bertanggung jawab untuk mengelola aset dengan baik, dan nanti akan dikembalikan kepada si dan dana dalam bentuk dividen. Kalau dilikuidasi dikembalikan lagi kepada penyandang dana kreditor, investor. Sekarang saya tanya ke saudara, di logika seperti itu ya, apa aset yang harus dilakukan kepada diri sendiri, apa itu aset? Ya Latifah di mood nih, Latifah jawab. Apa itu aset? Ayo, nggak kedengaran suaranya. Suara nggak kedengaran nih, Di mute suara dibuka mute-nya. Itu ya. Apa aset? Kita nggak kedengaran suaranya. Ada apa nih? Kita nggak kedengaran suaranya. Udah dibuka mute ini nggak kedengaran suaranya. Coba si unik mana? Unik. Ayo Unik. Nggak ada ya. Naila. Ya. Ini bukan uji surah untuk berikan pengertian kepada saudara bahwa ilmu akuntansi itu direnungkanlah
bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Naila, profesi agama juga sama, nggak ada. Nuri, berarti ini bukti sudah kalau kuliah itu berarti video. Buka videonya. Aset sudah apa, Nuri? Asetnya apa? Saya diberikan aset pendidikan dari keluarga saya. Pendidikan apa? Pendidikan kuliah. Jangan yang kelihatan aja, fisik. Ini isi debat tebal. Fisiknya apa? Laptop, Yang kelihatan ya, tangible aset apa? Aset. laptop, Laptop apa lagi? handphone, Apa lagi? Apa lagi? untuk menunjang pendidikan, udah Pak. Oh itu aja. Luar biasa ya. Safa. Hadir, Apa aset Pak. buat asetnya? Asetmu apa? Contoh HP, laptop, terus sama tabungan, Pak. Oke. Faiza, asetnya apa? Apa asetnya? Buku, terus rumah, Apa lagi? laptop, handphone, Tamara, asetmu apa? Tamara. Apa aset Tamara? Sama ya. Itu aja. Zahra, asetnya apa? Laptop, HP, tabungan, tempat tinggal. Marcel. rumah, handphone, Ya. Nah, itu aset yang saya sebutkan tadi itu aset yang sudah tidak mengakui bahwa kamu adalah ciptaan Allah. Ya. Tidak ada satupun mengakui bahwa dia itu ciptaan Allah. Kamu ditipin oleh penciptamu dalam bentuk body, telinga, hidung, ya, tipin untuk itu semua. Apalagi panca indera, nyawa, tipin ke saudara. Semua batang tubuh saudara itu adalah titipan dari Allah. Itu aset bersaudara. Saudara satu pun nggak ada yang ngakui itu. Ya. Hanya saudara aset itu aset duniawi. Aset duniawi ya. Bersifat menduniawi. Tapi aset yang harus bertanggung jawab di akhirat tidak kamu akui itu. Ya. Itu aset dunia pun juga sama. Saudara kalau punya laptop, selalu itu bukan dari Allah juga itu. Allah dititipkan saudara. Ya. Itu aset. Ini sebenarnya aset itu titipan dari Allah semua. Tidak ada aset yang betul-betul dari saudara. Sama perusahaan itu aset perusahaan ada nggak? Nggak ada. Perusahaan nggak punya aset. Aset titipan dari penyelang dana itu Pasifa. Dari Pasifa itu dari pegawai bentuk utang gaji, dari bank utang bank, dari kreditor itu bentuk utang obligasi. Ya. Paling aset itulah bentuk laba ditahan pun nanti akan dibagikan juga, hanya sementara aja. Satu pun tidak ada aset mutlak dimiliki oleh perusahaan itu. Semua harus disampaikan kepada penyelang dana. Saudara juga sama. Aset itulah titipan saudara, bukan kamu miliki itu. Miliki sementara aja. Siapa yang menitipkan aset saudara itu? Siapa investor terbesar di diri saudara itu siapa? Allah Pak. Allah. Nggak ada selain cuma Allah semata. Ya. Jadi kalau saudara manusia tidak seimbang, di mana hanya mengklaim asetnya tanpa mengklaim kewajibannya, tidak mengakui kewajibannya, itu masuk sakit itu. Sakit itu. Nggak seimbang hidupnya. Sakit. Saudara merasa ini milik saudara semua ya. Tanpa tahu siapa yang memiliki, siapa yang itu kan saudara nggak peduli. Ini milik saudara semua kan sudah sebeli Pak. Milik saya dong. Ya. Sehingga saudara sebenarnya menggunakan aset saudara itu sebenarnya menggunakan dirinya kemaksiatan, sebenarnya menggunakan aset fisik mau kendaraan untuk buat maksiat. Kan milik saudara. Sakit saudara. Sakit. Ya. Perusahaan juga sama. Kalau perusahaan itu merasa aset milik dia sebenarnya menggunakan aset itu. Tanpa peduli kreditor, investor, pemegang saham nggak peduli dia. Sakit perusahaan itu. Dan lama-lama bangkrut, mati perusahaan. Saudara juga lama-lama sakit jiwa, bangkit, mati. Mati dalam kondisi yang tidak baik. Sama nggak konotasinya? Aset di dalam yang kita pelajari sekarang aset
tentang kewajiban di kehidupan sehari. Sama nggak? Sama nggak? Sama nggak? Sama nggak? Ini kok sih? Sama nggak? Sama. Apa? Kenapa soal kehidupanmu? Ya. Jadi kalau nggak seimbang itu menimbulkan sakit ya. Selalu menuntut, pasti stres itu ya. Ada juga orang yang cuma kewajiban aja dipenuhi, kewajiban haknya nggak peduli, kewajiban aja, itu juga sakit itu. Dia kerja tanpa makan, ya. Dia berutang tapi nggak peduli asetnya itu gimana, nggak jelas, sakit juga itu. Ya. Bagi wajib, waduh, saya betul-betul punya kewajiban pada si A, pada Allah. Tapi dia nggak tahu bahwa dia punya aset untuk bisa membalas kebaikan itu, membalas dari Allah itu. Bisa surah misal saya nggak bisa berbuat baik kepada Allah dengan berzakat supaya saya bisa menjadi Rasul dan Allah. Saya menyesali, Pak Rasul dengan prinsip itu bisa berusaha dapat duit, bisa berzakat, ngerti nggak? Jangan bikin asetnya, bikin kewajiban aja, sakit juga, sakit sudah, ini seimbang. Jadi sudah kewajiban 1.000, aset merasa waduh saya kewajiban 1.000, aset saya mungkin nggak sampai 1.000, sakit nih. Kalau punya kewajiban 1.000 pasti asetmu 1.000, tapi kamu belum menemukan aja aset kamu 1.000 itu, ngerti nggak? Ngerti? Belum menemukan aja aset 1.000 itu, sehingga merasa nggak bisa berhutang, kamu stres tuh, ya. Menikmati kehidupan ini, ya. Aduh, saya punya kewajiban kalau sholat 5 waktu. Gimana cara? Akan punya fisik, udah kuat. Masa nggak sanggup sholat 5 waktu sehari? Kan diberikan hasil perusahaan untuk fisik, mata, hidung, telinga, pergi ke ambil uduk, segala macam kan bisa. Kenapa merasa tidak bisa memenuhi kewajiban sholat 5 waktu sehari? Ya. Merasa nggak bisa, stres, ya, mati, ya. Mati dalam kondisi tidak baik, ya. Itu aja keseimbangan. Seimbang itu bukan masalah. Tidak seimbang bukan masalah. Ya. Jadi di perusahaan kita kembali lagi ke sini ya, ke tadi itu ya, ini lagi sini. Ini ya. Maka di dalam soal ujian terkait dengan kepentingan sekel kan disampaikan di saldo berikut tanpa melihat saldo debit kredit, misal cash sekian, equipment sekian, dicampur itu. Datang masuk tanya, Pak, ini saldo debit kredit. Itu jawabannya apa? Berarti tidak namanya saldo normal. Ya. Namanya saldo normal. Misalnya dicampur laki-laki perempuan dicampur. Manusia dicampur itu bertanya, Pak, yang mana perempuan, mana laki ini? Ya, pertanyaannya gimana? Pertanyaan bisa dijawab nggak? Ada manusia masuk ke ruangan, dicampur laki-laki perempuan, dia nanya, yang mana laki, mana perempuan? Gimana jawab pertanyaan itu? Ya. Nah, itu terjadi apa? Dia tidak mengenal manusia. Manusia tidak mengenal manusia. Kalau saudara dilihat soal akun itu, saldo akun cash 80.000 tanpa bukan debit kredit, saldo akun dividen 5.000 tanpa bukan debit kredit. Ada yang bertanya, Pak, ini nggak bisa saya bikin saldo. Kenapa? Saya nggak tahu mana 5 debit dan kredit. Jawabannya Pak, ini manusia nggak kenal akuntansi. Ya. Jadi kalau saya diwawancara di perusahaan, dia dapat suatu saldo akun di mana itu hanya debit kredit. Kamu dikasih ke dia, belum bikin aja saldo, langsung sudah bertanya, Pak, yang mana saldo kredit debit? Artinya Pak, kalau saya sudah penanya langsung saya coret nomor tinta merah gede-gede, berarti manusia nggak kenal akuntansi. Ngerti? Ngerti nggak? Halo? Ngerti, Pak. Nah, Ngerti, Pak. itu artinya manusia nggak kenal akuntansi, ya. Ini sebelum itu gitu ya. Jadi kalau seandainya saya buka soal ya yang mengatakan ini misalnya soal tadi ya, ini ya, saya tahu itu bahasa ini gimana sih soal ini, ini ya. Gak ada pertanyaan di saudara walaupun tidak ada debit kredit, bertanya Pak, mana debit kredit?
Terutama kalau kalau sudah punya kucing masih bayi ya, masih bayi mungkin umur 1 hari 2 hari, dicampur kucing itu ada anak kucing, ada sekitar 100 anak kucing. Sudah disuruh ngambil, memilahkan mana laki dan perempuan. Kalau jawabannya bisa, berarti sudah dokter hewan. Kalau bilang sudah nggak bisa, berarti bukan dokter hewan. Ya, ngerti? Ngerti nggak? Halo? Pak. Ngerti, Pak. Jadi kalau nanti kalau suruh dokter hewan ya, dokter hewan, diuji wawancara. Ini ada butuh dokter hewan 1 orang digaji 1 juta sebulan. Gampangnya kasih kucing, ada kucing 1 hari 2 hari umurnya, ya. Kemudian ditanya, coba kamu jumlahkan berapa jumlah yang jantan pada betina. Ya, kalau jawabannya bilang saya nggak bisa, berarti dokter hewan ya, bukan dokter hewan ya. Hewan gampang. Kalau saya dokter hewan bisa lihat, kalau jantan pasti kepala gede itu, badannya besar. Kalau betina kepala kecil, bodinya kecil ya, itu pasti betina. Gak usah lihat kelaminnya, udah tahu gitu. Ngerti? Karena saya mengerti kucing, contoh seperti itu ya. Kalau ini juga dicampur akun-akun saldonya itu, terus tolong kepisan dong, dikeluarkan debit kredit. Kata Pak, mana saldo kredit ini nggak jelas nih Pak. Nggak bisa saya jam lain nih. Berarti bukan orang menguasai akuntansi. Ya itu aja ya. Nah itu jadi adjustment. Adjustment itu kenapa? Adjustment yang muncul karena ada pengakuan revenue dan spending secara accrual basis. Kalau revenue dan spending diakui secara case basis, tidak ada adjustment, ngerti? Ngerti nggak? Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Jadi harus paham sudah, adjustment itu muncul karena ada proses pengakuan pendapatan dan beban secara accrual. Kalau accrual, kalau case basis ada adjustment, nggak ada adjustment case basis. Mana ada adjustment? Ya. Karena accrual, maka ada adjustment. Nah, accrual itu dibagi dua, ada deferral, accrual. Jadi penyebab adjustment ada ke transaksi deferral sama transaksi accrual. Kenapa transaksi muncul ada deferral accrual? Karena proses pengakuan pendapatan beban secara accrual basis. Kalau case basis tidak ada transaksi deferral sama accrual, ngerti? Ya? Ngerti nggak? Halo? Ngerti, Pak. Jadi Ngerti, kalau Pak. pengakuan pendapatan beban itu diakui secara case basis, tidak ada deferral accrual. Deferral accrual nggak ada, berarti tidak ada adjusting entries, ngerti? Ya? Iya, Pak. Jangan berlepotan ditanya nanti perusahaan, itu kenapa sih jumlah penyusuan terjadi? Ada apa? Sebabkan apa penyebab penyusuan itu? Basic teori penyebab karena ada proses accrual dan pengakuan pendapatan dan beban. Sehingga muncul deferral dan accrual. Nah, seperti apa? Deferral accrual ada dua. Ini mana nih ya? Ya ini. Jadi kelihatan kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Deferral itu apa? Accrual apa? Deferral accrual itu patokannya adalah cash flow, ya, cash flow, ya. Jadi pendapatan dikaitkan dengan cash flow, beban dikaitkan dengan cash flow. Kalau pendapatan dikaitkan pasti dengan in cash flow, nah ya, nggak ada pendapatan dikaitkan cash outflow, nggak ada outflow cash outflow, nggak ada pendapatan dikaitkan. Pendapatan dikaitkan in cash flow, ngerti? Ya. Udah kalau beban dikaitkan apa? Out cash flow. Nah, membedakan deferral accrual, apakah beban pendapatan itu sudah ada cash out-nya, ada cash in-nya enggak? Ya. Kalau dia pendapatan sudah ada cash in-nya enggak? Kalau beban sudah ada cash out-nya enggak? Ya, itu. Dalam pengakuan pendapatan beban, pertanyaan apakah ada cash in, cash out-nya enggak? Itu yang terjadi. Ya. Kalau sebenarnya pengakuan pendapatan itu ya itu di mana sudah terjadi cash in ya, tapi belum menikmati beban, berarti prepaid expense. Jadi sudah terjadi cash in cash out itu deferral. Belum terjadi cash in cash out tapi accrual. Ya, ngerti nggak? Transaksi pengakuan pendapatan itu belum ada terjadi cash in cash out, belum terjadi cash in cash out, berarti accrual. Dalam pengakuan pendapatan beban itu, pengakuan pendapatan beban belum sudah terjadi cash in cash out, itu deferral. Ya. Jadi gini, ya. Cash in sudah terjadi. Cash in berarti terkait dengan pendapatan dong ya.
pasti ya. Case in sudah terjadi, pendapatan belum diakui. Itu deferral, ya, deferral. Kemudian case out sudah terjadi, tapi beban belum diakui, pendapatan belum diakui. Case in, kalau pendapatan case in, kalau case out beban. Case out sudah lakukan, tapi beban belum dimati. Ya, kita udah bayar nih, tapi belum mati bebannya. Jadi case out sudah terjadi. Kalau case out berarti hubungan dengan beban. Ya. Case in sudah terjadi, case in terjadi terkait dengan pendapatan. Case out terjadi, tapi beban belum diakui, belum dinikmati. Case in terjadi, tapi pendapatan belum diakui karena kita belum memenuhi kewajiban. Itulah deferral. Accrual itulah case in case out-nya belum terjadi itu. Belum terjadi case in case out belum terjadi. Case in-nya belum terjadi, case in terjadi terkait dengan pendapatan. Pendapatan diakui. Karena kita sudah memenuhi kewajiban. Tapi customer belum bayar. Diakui pendapatan, itulah accrual. Dan kalau case out-nya belum terjadi, sudah diakui beban. Berarti belum dibayar, beban itu sudah diakui beban. Kenapa? Karena sudah terjadi bebannya, sudah kita nikmati, tapi kita belum bayar. Itu accrual terkait dengan beban. Ngerti nggak? Ngerti? Halo? Iya, Pak. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Jadi deferral itu terkait dengan case in case out sudah terjadi, accrual terkait dengan case in case out belum terjadi accrual, tapi sudah diakui pendapatan beban. Tapi deferral case in case out sudah terjadi, ya, tapi belum diakui pendapatan beban. Terbalik nggak ya? Ya. Ini menyebabkan perlu adjustment pada kiprode ya. Adjustment kiprode kondisi seperti ini. Seperti prepaid expense itu kebenaran perlu adjustment. Karena case in sudah terjadi, case out sudah terjadi, tapi beban belum diakui. Pada akhir tahun harus kita adjustment karena sebagian beban sudah dinikmati. Berapa beban sudah dinikmati dari case yang kita bayarkan itu adjustment. Ya, ngerti nggak? Ngerti? Halo? Ngerti, Pak. Iya, Pak. Kalau yang itu juga sama nih. Yang other revenue itu case in-nya sudah terjadi, tapi pendapatan belum diakui. Jadi case in case out sudah terjadi, deferral. Ingat, deferral itu case in case out sudah terjadi. Case in pasti terkait pendapatan, case out terkait beban, ya. Ngerti ya? Nah, kalau other revenue itu case in-nya sudah dilakukan, sudah terima duitnya, ya. Tapi pendapatan diakui. Kenapa? Karena perusahaan belum memenuhi kewajiban menyerahkan barang dan jasa. Pada akhir periode dicek itu. Apakah perusahaan sudah memenuhi kewajiban? Belum memenuhi kewajiban, berarti diakui pendapatan. Itulah adjustment. Tapi kalau case basis nggak ada deferral. Kalau case basis ini pasti diakui beban, diakui pendapatan. Karena sudah terjadi case in case out-nya. Itu case basis, nggak perlu adjustment. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Nah itu ya. Nggak perlu adjustment. Ya, itu. Karena case itu tidak mengakui adanya hutang dagang, tidak mengakui hutang dagang, tidak mengakui persediaan. Kalau case basis tidak mengakui persediaan, tidak mengakui hutang, tidak mengakui hutang dagang. Karena dia case basis. Dan case basis tidak ada istilah pengakuan hutang dagang. Tidak ada pengakuan hutang dagang, itu case basis. Sehingga tidak ada pengakuan inventory, persediaan. Dia langsung beban semua. Ngerti nggak? Halo? Ngerti, Pak. Nah, ngerti. Accrual terbalik, Mas. Accrual terbalik. Case in case out-nya belum terjadi, ya, belum terjadi, tapi sudah diakui pendapatan dan bebannya, ya, pendapatan bebannya, ya. Sama seperti kalau case in berarti terkait pendapatan, belum diterima uangnya tapi diakui pendapatan. Ya, kalau case out belum bayar uangnya diakui beban. Kenapa? Karena di accrual itu dia sudah memenuhi kewajiban dan menikmati hasil. Tapi deferral dia belum memenuhi kewajiban dan belum menikmati hasil. Kalau menikmati hasil itu kan seperti beban ya, menikmati apa yang dibayarkan itu. Nah, itu deferral. Itu baru deferral itu sudah ada case in case out tapi belum menerima hasil, belum menikmati ya, belum mengakui pendapatan beban. Kalau accrual belum ada case in case out tapi sudah mengakui pendapatan, sudah mengakui beban ya. Ngerti ya? Ngerti? Ya? Ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Nah, sekarang ada beda nggak pemahaman accrual basis ajudan position sebelum saya jelaskan ini? Ada beda nggak? Ada nggak perbedaan kamu belajar di pengantar akuntansi memahami penyesuaian setelah dengan penjelasan saya? Ada beda nggak? Coba tanya. Ada nggak bedanya?
Halo, jujur ya nggak apa? Ya, Apa Pak. maksud apa? Ini siapa si apa Tigram? Iya, Kamu Pak. waktu di pengantar akuntansi pemahaman jurnal penyusunan itu apa? Waktu itu kalau di akuntansi hanya kita tahunya tentang bunganya aja, Pak. Jadi pada saat jurnal penyesuaian untuk bunga, tapi tidak secara rinci. Kan kalau tadi Bapak kan merinci segala sesuatunya, Pak, dari teorinya terus Itu bukan- sampai Itu bukan tuh rinci mas, itu basic konsepnya, basic konsepnya, Pak. filosofinya. Itu harus dimiliki seorang sarjana S1. Kalau D3, kalau saya program D3 nggak perlu sejelaskan. Ngerti? Ya. Baik, Pak. Siap. Jadi kalau saudara kuliah, intermediate langsung latihan, itu mah saudara sama program diploma, ngerti? Baik, Pak. Apalagi materi sudah diulang kan. Jadi ada beda kan. Jadi kalau saya tanya tadi itu saya yakin kalau tanya kenapa adjustment diperlukan, pasti nggak ada yang bisa jawab. Terus belum saya jelas tadi. Sekarang saya tanya kenapa adjustment diperlukan, atau kenapa adjustment timbul, kenapa adjustment itu timbul, ya? Jawabnya apa sekarang? Untuk mengetahui saldo beban dan pendapatan yang terjadi pada periode tersebut, Pak. Timbul karena ada proses pengakuan pendapatan dan beban secara akrobatis, Mbak. Ngerti nggak? Kalau pengakuan pendapatan membantu tanpa akrobatis, case basis nggak ada adjustment, ngerti? Berarti jawaban kamu sama seperti kamu sebelum belajar intermediate, belajar pengantar itu jawabannya. Aduh, susah merubah pola pikir. Seperti contoh si apa lagi itu yang si apa? Coba Dewi. Kenapa adjustment itu timbul? Ya, coba muncul adjustment. Apa? Kenapa? Sebab Tigram, setelah lagi Tigram. Kenapa apa adjustment timbul karena Adjustment karena terjadinya transaksi tadi, Pak, seperti deferral dan akural. Jadi kita harus menyesuaikan transaksi yang ada di deferral dan akural tadi, Pak. ya lengkapnya gini Mas, coba dicatat deh. Adjustment muncul karena ada proses pengakuan pendapatan beban secara akrobatis. Ya. Jadi, contohnya seperti deferral itu case in case outnya sudah terjadi, tapi belum lagi pendapatan beban. Pada periode pasti pendapatan beban harus diakui, sudah berjalan dan sebagainya, sudah dipenuhi kewajibannya. Kalau adjustment berarti masih muncul uang muka beban, pendapatan terima di muka, ya itu. Maka diperlukan adjustment. Tapi kalau pendapatan dan beban itu case basis, tak perlu adjustment lah. Adjustment perlukan. Biasanya perlukan piutang, perlukan inventory, padahal piutang inventory dan hutang tidak diakui di dalam case basis. Berarti nggak? Iya. Ya coba tanya lagi nih, aduh. Dinar. Kenapa adjustment itu timbul? Dinar. Iya, Pak. Kenapa adjustment timbul? Karena adanya pengakuan pendapatan beban secara aktual basis. Sehingga sebentar, Pak. kamu nggak bisa memberikan kesimpulan apa yang saya jelaskan tadi ya. Itu pasti belum fokus itu. Tertangkapnya sih itu masih belum konsentrasi. Itu nggak tahu apakah sudah paham bisa sampai itu tidak. Karena apa? Karena kalau basis itu case-nya sudah terjadi, pendapatan mendakwi. Akural case belum terjadi, pendapatan belum dakwi. Ya, sehingga perlu adjustment diakui prodi. Ya, untuk melihat mana dari pendapatan itu sudah diakui dari case in yang sudah diterima, mana beban yang sudah harus diakui dari uang muka beban yang telah dibayarkan. Kalau dia itu akrual, mana dari dari pendapatan sudah diakui itu yang betul-betul sudah terima, yang belum terima belum ini
sudah diakui mana dari pendapatan itu sudah menunjukkan kejadian peristiwa ekonomi di mana revenue sudah earns, karena pendapatan sudah terjadi, beban sudah terjadi, ya. Atau sebaliknya, dalam pendapatan itu mana transaksi penjualan itu sudah dilakukan penyiram barang tapi belum lagi pendapatan, walaupun cash belum terima, itu di adjustment itu, ya. Mana dari beban-beban itu yang belum dibayar tapi harus diakui pendapatan karena sudah menikmati, itu di adjustment, ya. Karena accrual basis itu fokuslah substansi ekonomi, kejadian, peristiwa, bukan berdasarkan arus cash, ya. Yang penting sudah terjadi revenue diakui pendapatan walaupun cash belum masuk, itu accrual, ya. Revenue nggak diakui karena belum lakukan tapi cash sudah masuk, itu deferral. Nanti kapan masuk dia adjustment? Nanti kalau sudah diberikan barangnya baru diakui pendapatan, itu, ya. Itu ngerti nggak itu, ya? Ini basic ini, ya. Karena ini bab 3 ini kenapa diterima diulang lagi di bab 3? Karena meyakinkan pemahaman saudara terhadap terminologi yang disampaikan tadi itu mengenai event, transaksi, akun, adjustment, ya. Kalau masalah debit kredit sudah tahu lah, sudah tes, sudah memahami sangat baik debit kredit, sudah memahami sangat baik debit kredit, sudah bagus, ya. Tapi filosofinya dan konsep teori harus kuat, ya. Ya. Itu, ya. Itu sih contoh lah prepaid expense itu seperti uang muka beban, ya. Uang muka pendapatan dari pelanggan, uang muka beban pada situ. Jam berapa? Jam 10, ya. 10. Itu, ya. Jadi ini penting, ya. Nanti kalau mengenai proses mencatat sudah ketahui, ya. Proses itu posting sudah tahu caranya, ya. Udah proses untuk membuat neraca saldo sudah tahu caranya. Karena neraca saldo itu basicnya harus mengetahui saldo normal, ya, neraca saldo. Udah untuk membuat laporan keuangan sudah tahu caranya, laporan keuangan, ya. Udah sudah membuat closing entries. Nah, itu arti closing entries itu yang sudah tutup lah akun-akun permanen. Akun-akun temporer. Temporer itu apa? Akun revenue dan beban. Kenapa temporer? Karena angka saldo itu tidak dibawa ke periode berikutnya. Berikut nol, dinolkan lagi, ya. Misalnya tahun 2020, ya. Penjualan misal 100 juta. Begitu masuk 2021, saldo itu dinolkan karena nggak dimasukkan lagi, kan? Karena 2021 akumulasi untuk penjualan 2021 jadi tidak masuk 2020. Itu temporer. Untuk menutupnya itu perlu jurnal closing entries. Beban juga sama. Beban itu tidak ke bawah saldonya ke periode akuntansi berikutnya. Tapi yang permanen cash. Cash misalnya, sekarang saldo cash adalah 1 miliar. Pak, tutup cash apa? Karena tutup kan nggak dibawa periode ke depan. Dinolkan lagi. Itu korupsi namanya. Korupsi itu nama. Orang korupsi itu suka menutup akun permanen loh. Ngerti nggak? Halo? Iya, Pak. Halo? Iya, nutup akun. Cash tutupnya. Diambil duit, kita ramai habis kok. Cash harus habis nih, Mas. Kenapa harus nol? Saldo harus nol di akhir tahun nih. Tahun depan kita bikin saldo cash nol lagi. Itu korupsi namanya. Ya. Ada utang dagang nih, Mas. Dinolkan nih. Ya marah kreditor. Marah banget. Masa utang dagang saya dinolkan, Pak? Ya, tahun depan. Marah. Kan sudah bayar tuh. Itu permanen itu akun-akun di neraca. Akun neraca itu semua akun neraca itu pasti saldo dibawa ke periode berikutnya. Kalau ditutup nanti perusahaan baru terus tuh. Awal tahun perusahaan beli tahun 1960. Tahun 2001 saldo awal semua akun neraca nol semua. Loh, kenapa nol? Tutup, Pak. Aduh, gila. Aduh, janganlah tutup. Kenapa tutup? Karena semua akun neraca itu akumulasi semua tuh sampai dari mulai dirikan sampai akhir hayat tuh. Ada tuh saldonya. Ya. Kalau nol saldonya pasti udah mau koit perusahaan itu. Kalau saldo neraca itu nol semua udah koit, udah meninggal. Kapan saldo neraca nol semua? Berasa perusahaannya bangkrut total. Ngerti? Ya. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Nah, itu, ya. Itu penting tuh konsep ini, ya. Kemudian nanti jurnal saya ngerti lah, ya. Ngerti. Dengan konsep itu siapa sih cepat paham, ya. Jurnal penyusunan. Ya. Jurnal penyusunan itu accrual, jaga jangka pendek, jangka panjang. Accrual jangka pendek itu apa? Seperti sudah beli barang kredit, ya. Nanti dibayar
3 bulan lagi. Itu keluar jangka pendek ya. Saudara akui pembelian itu karena barang sudah terima ya. Tapi presiden adalah barang sudah terima, tapi belum dibayar. Itu kan keluar jangka pendek gitu ya. Nah kalau jangka panjang itu penyusutan. Sebeli barang atap-atap, nanti atap itu dia just setiap akhir periode saat dipakai 5 tahun ke depan itu accrual discretionary yang sifatnya long term ya, jangka panjang. Itu aja ya. Apalagi ini ya. Ini entries ya. Jadi semua udah belajar semua ini ya. Sama sih. Jadi saya waktu belajar intermediate, bab yang cepat saya pahami bab 3 ini yang ngerti ya. Karena saya udah belajar di pengantar akuntansi, sama ya. Versi entries ya. Dah ya. Selalu pertanyaan nggak? Semua rapat nih ya. Ya. Pertanyaan nggak Mas? Ya. Lupa saya ini. Lupa apa? Melakukan depan di ini tadi ya. Ini penyakit kalau tutup ini penyakitnya begitu saya buka filenya sudah nggak bisa lihat ya. Ya saya tutup begini ya. Gitu ya. Ya ada pertanyaan sampai sini sebentar mana tadi datanya ya. Sparta argumen poin ketiga ya. Itu ya, jadi nanti materinya itu sampai saudara ini ya. Ini tadi sampai akhir ya. Jadi kewajiban saudara untuk memahami materi karena refreshing ya, refreshing di pengantar akuntansi ya. Ini kalau bisa saran saya bab 3 itu betul-betul saya pahami, kuasai dan skillnya adalah bentuk mencari latihan semua soal. Soal dicari semua ya. Dari satu soal latihan problem saya cari semua itu ya. Sendiri di rumah. Nanti kalau ketemu di kampus baru saya cerita sama teman saya. Kalau teman saya minta jawaban, saya kasih jawaban saya. Tapi saya sangat senang karena saya sudah menguasai. Dia nyontek pasti sampai mati pun nggak menguasai sedalam saya. Itu konsep. Kalau sudah meminta jawaban dari temannya, memang sudah ngerti sih, tapi pedalaman pengertian nggak sedalam saya. Saya memulai dari awal, memikirkan soal itu jawaban seperti apa, langkah-langkah harus mulai dari mana ya. Itu saya lebih unggul saya di situ pada teman saya melihat jawaban saya. Ya, oke itu Mas ya. Itu yang dapat saya berikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, bermanfaat dan sampai ketemu di di Rabu depan. Untuk itu saya cek absen di kampus ya, di kampus. Ya. Ini ya masih posisi itu, posisi sedang menyiapkan data ya. Ini udah masuk ini ya. Ini yang terakhir udah masuk ya. Jadi YouTube saya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya, masuk YouTube saya. Terus perkuliahan, absensi, kemudian mata kuliahnya apa? Sekolah menengah ya, menengah, reguler. Ini pertemuan ke-2 ya. Ini bahan materi apa nih? Itu bangsa dia, sorry. Ini mata saya lihat sebentar. Ya. Ini itu juga menengah ya. Ini sekolah menengah. Loh. Ini kapan ya? Sebentar. Oh ya. Ini semester ganjil ya, ganjil baru ya. Ganjil itu akuntansi. Ini ya.
Ini. Tuh. Ini kuliah kita kuliah ketiga atau kedua Mas Ram? Halo? Kedua, Pak. Kedua, Pak. Kedua, Pak. Ini si Bang lagi nih. Di mana sih mata sih? Nah ini ya. Ini ya. Yulian Abimanyu ini bukan? Iya, Pak, Ini itu. ya? Oh, yang kuliah kedua ya. Wah, mata saya dekatnya udah bermasalah dulu di kecamatan ini. Si Yulian Abimanyu mana? Yulian Abimanyu kemarin nggak hadir juga, sekarang nggak hadir. Ya. Heri ada? Heri juga nggak ada nih. Oke. Unik ada. Unik mana tadi? Unik juga nggak ada lagi. Unik. Hadir, Pak. Hadir, Buka Pak. itu ya videonya ya. Hadir. Buka video. Unik ya. Unik hadir. Kemudian Tamara, buka videonya ya. Tamara, hah? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Dinar, buka videonya. Dinar hadir? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Hadir, Pak. Sahira, Hadir, Pak. hadir. Kemudian Safa, Hadir, Pak. itu Marwa, kamu kembar sama Marwa enggak? Enggak, Pak. Oh enggak, sebenarnya ada dulu mahasiswa saya di ABS, kembaran satu Safa, satu Marwa. Boleh enggak? Oh enggak, satu nama Husnul, satu Khotimah, sorry. Satu namanya Husnul, satu Khotimah. Tapi bukan saudara, kebetulan aja. Pas malam sih. Perempuan, satu nama Husnul, satu Khotimah. Dan lebih itu lagi, dia akrab orangnya. Ini kesuruh akrab berdua nama Husnul Khotimah. Si Hafiz mana Hafiz? Hafiz hadir, Pak. Dia nulis di kolom chat, mic-nya rusak. Rusak ini. Hafiz ini udah hafal Al-Quran belum ya? Janita, Hadir, Pak. hadir. Intan, Hadir, Pak. buka videonya ya. Dan si Dovan, Dovan izin jadi panitia POM, jadi MC, Pak. izin kapan? MC apa? POM. MC POM. Iya. Oh. Kemudian si Zara, Hadir, Pak. hadir. Satria, Bajaitan, Satria juga izin dia tampil band di minta surat disuruh. Udah, Pak, katanya udah WA Bapak. WA-nya langsung di grup, jangan japri itu. Kamu tahu nggak, itu nomor HP di HP itu udah 5.000 nomor HP lebih ya. Jadi kalau soal japri itu mumet saya itu. Ya, kadang nggak kelihatan udah begitu japri sekarang langsung ketika jauh ke belakang. Sekarang saya sibuk, karena yang masuk depannya saya lihat itu. Ngerti nggak? Masuk grup aja ya. Grup sekali ini saya jawab semua. Mana si Satria ini? Izin apa? Dia izin apa? Tampil band, Pak, buat POM. Satria. Itu jadi apa di BEM si Satria Wajah Hitam ini? Jadi drummer. Oh, drummer. Oh, ngeban ya? Hah, ngeban? Iya, Pak. Oh, ke Indonesia? Hadir, Pak. Hadir. Bea? Hadir, Pak. Hadir. Faiza? Hadir, Pak. Adara? Hadir, Pak. Hah, Adara? Iya, hadir, Pak. Ini adaranya. Hadir, Pak. Oh, iya, hadir. Wah, ini foto muncul lagi di mana? Hadir ya. Fahrul Rozi. Hadir, Pak. Dewi. Hadir, Pak. Marcel. Hadir, Pak. Balkis. Hadir, Pak. Latifah tadi keluar, masuk lagi nggak? Latifah sinyalnya bermasalah, Pak, jadi lost connection terus. Sekarang mana dia? Tapi
Ada sih tadi. Itu ada Pak. Ya, ngomong. Latifah. Iya Pak. Buka videonya ya. Tinggal di mana? Di mana kamu tinggal? Di pinggiran Jakarta atau di puncak? Saya tinggal di Sukabumi Pak. Lupa. Di daerah hutan, ada hutan-hutan itu. Gunung-gunung. Gunung ya, Latifah. Iya banyak penemuan di sini. Gunung bisa sinyal agak susah. Donita mana Donita? Hadir Pak. Nuri, Hadir, Pak. Tigran nih. Hadir Pak. Oh, sama Hadir. kamu atau acara itu ya, acara apa kemarin itu ya? Ketemu sama saya di online itu. Acara apa? Iya Mas? Pak. Acara apa tuh Mas? Kemarin itu Pak yang P3M sama yang Oh ya P3M ya. P3M. Ya udah. Ini sudah siap send ya. Silakan boleh boleh segera live ya, karena live sudah sampai sini. So, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai ketemu di Rabu depan ya. Semoga kita sehat selalu ya. Ya. Ya, sampai ketemu Terima kasih, di Pak. depan ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kasih. Sama. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Latifah. Kasih Pak. Ya, sama-sama Mbak Dara, Mbak Dinar ya. Kemudian Mbak Latifah, Mbak Dara, Mbak Dinar ya. Terima kasih banyak ya.